Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muadin, Prodi S1 Farmasi. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kimia Farmasi Anorganik yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan hasil rangkuman dari materi Kimia Farmasi Anorganik. Lanjut, yaitu dengan materi yang pertama struktur atom, yang kedua ikatan kimia, yang ketiga struktur molekul, yang keempat sistem periodik unsur. 1. Struktur atom. Sesuai dengan teori Dalton, definisi atom sebagai unit terkecil dari suatu unsur yang dapat melakukan penggabungan kimia. Tetapi beberapa penyelidikan dari para ilmuwan menunjukkan bahwa atom memiliki struktur internal, yaitu atom tersusun atas partikel-partikel yang lebih kecil lagi yang disebut partikel subatom. Partikel subatom yang menyusun atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Radioaktivitas. Pada proses terjadinya pemancaran sinar katoda, terdapat sinar yang menyebabkan kaca dan logam memancarkan sinar yang tidak biasa. Radiasi berenergi tinggi ini menembus materi, menghitamkan lempeng fotografi yang tertutup, dan menyebabkan beberapa zat berfluoresensi karena sinar ini tidak dapat dibelokkan oleh magnet. Berarti sinar ini tidak mengandung partikel bermuatan seperti sinar katoda. Lanjut, elektron. Penemuan elektron bermula dengan ditemukannya tabung katode yang memancarkan sinar hijau yang lemah. Tabung katode terbuat dari kawat yang diberi potensial listrik yang cukup besar dalam tabung kaca, sehingga dapat terjadi perpindaran cahaya. Lempeng yang bermuatan negatif disebut katoda yang memancarkan sinar yang tidak terlihat. Sinar katoda ini tertarik ke lempeng bermuatan positif. Lanjut, di proton. Partikel-partikel yang bermuatan positif yang terdapat dalam inti atom disebut proton. Setiap proton mempunyai magnitudo atau besar yang sama dengan elektron, dan masanya adalah 1,67262 kali 10-24 gram atau 1840 kali massa elektron dengan muatan berlawanan. Neutron. Partikel ini merupakan partikel yang tidak bermuatan yang kehadirannya dapat menjelaskan massa tambahan dari suatu atom tanpa mengganggu kesetimbangan muatan antara proton dan neutron. Keberadaan neutron suatu atom dapat ditunjukkan dari suatu atom. Misalkan nitrogen yang mempunyai massa 15,0 dan 15,0. Unsur ini mempunyai nomor atom 7 yang berarti mempunyai 7 proton dan 7 elektron. Konfigurasi elektron. Suatu atom melakukan ikatan antar sesama unsur dalam membentuk senyawa agar bisa mencapai kesetimbangan. Jumlah elektron terluar sama dengan 8. Seperti unsur pada gas mulia, untuk mempermudah dalam menentukan ikatan yang terjadi antara unsur, maka dibuatlah konfigurasi elektron. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jumlah elektron terluarnya. Diperlukan 3 ketentuan, yaitu aturan N tambah I, prinsip larangan Pauli, dan aturan Hahn. Yang pertama, aturan N negatif I. Tingkat energi orbital tidak hanya ditentukan oleh nilai N, tetapi juga I. Jadi urutan orbital menurut kenaikan tingkat energinya bergantung pada nilai N negatif I. Makin besar nilainya, makin besar tingkat energinya. Namun aturan ini terdapat penyimpangan dalam orbital D dan F, karena terdapat orbital yang belum stabil, dan untuk mencapai kestabilan dilakukan pemindahan satu elektron dari orbital tinggi ke dalaman orbital yang lebih rendah. 2. Prinsip eksklusif Pauli. Dalam sebuah atom tidak boleh ada 2 elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama, maka setiap orbital hanya dapat berisi 2 elektron dengan spin atau arah putar yang berlawanan. 3. Aturan Hahn. Pada orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama, elektron-elektron menempati orbital secara sendiri-sendiri sebelum menempat secara berpasangan. 2. Ikatan kimia. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara atom-atom sehingga atom tersebut tetap berada bersama-sama dan terkombinasi dalam senyawa. Gagasan tentang pembentukan ikatan kimia dikemukakan oleh Lewis dan Langmuir serta Kossel. Dalam pembentukan ikatan kimia, golongan gas mulia 8A
sangat sulit membentuk ikatan kimia. Pembentukan ikatan kimia mungkin terjadi dengan dua cara. Yang pertama, karena adanya satu atau lebih elektron dari satu atom ke atom yang lain. Sedemikian rupa sehingga terdapat ion positif dan ion negatif yang keduanya saling tarik-menarik karena muatannya berlawanan membentuk ikatan ion. Yang kedua, karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron antara atom-atom yang berikatan. Jenis ikatan terbentuk disebut ikatan kovalen, perpindahan elektron atau pemakaian bersama pasangan elektron berlangsung sedemikian rupa sehingga setiap atom yang diberikan mempunyai suatu konfigurasi elektron mantap, yaitu konfigurasi dengan 8 elektron valensi. Melalui ikatan kimia, unsur-unsur kemudian membentuk molekul ataupun benda-benda yang selanjutnya menyusun dan menjadi bagian dari alam semesta. Ikatan kimia dapat terjadi karena adanya interaksi elektronik dalam berbagai wujud dan mekanisme. Sehubungan dengan itu, maka dikenal beberapa jenis ikatan kimia antara lain ikatan primer dan ikatan ion. Ikatan primer adalah ikatan kimia di mana ikatan gata antar atomnya relatif besar. Ikatan primer ini terdiri atas ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Sedangkan ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain. Ikatan ion terbentuk antara atom yang melepas elektron atau logam dengan atom yang menangkap elektron atau bukan logam. Atom logam setelah melepaskan elektron berubah menjadi ion positif. Proses terbentuknya ikatan ion dicontohkan dengan pembentukan NaCl natrium atau Na dengan konfigurasi elektron 281 akan lebih stabil jika melepaskan satu elektron sehingga konfigurasi elektron berubah menjadi 28. Sedangkan klorin atau Ci yang mempunyai konfigurasi 287 akan lebih stabil jika mendapat satu elektron sehingga konfigurasinya menjadi 288. Jadi agar keduanya menjadi lebih stabil, maka natrium menyumbang satu elektron dan klorin akan kedapatan satu elektron dari natrium. Sifat-sifat senyawa ion sebagai berikut. Yang pertama, dalam bentuk padatan tidak menghantar listrik karena partikel-partikel ionnya terikat kuat pada kisi, sehingga tidak ada elektron yang bebas bergerak. 2. Leburan dan larutnya menghantarkan listrik. Yang ketiga, umumnya berupa zat pada kristal yang permukaannya keras dan sukar digores. 4. Titik lele dan titik didihnya tinggi. Yang kelima, larut dalam pelarut polar dan tidak larut dalam non-polar. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Ikatan kovalen terbentuk di antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron atau sesama atom bukan logam. Rumus kimia senyawa kovalen contohnya adalah ikatan antara H dan O dalam H2O. Konfigurasi elektron H dan O adalah H memerlukan satu elektron dan O memerlukan dua elektron. Agar atom O dan H mengikuti kaidah aktet, jumlah atom H yang diberikan harus menjadi 2, sedangkan atom O 1, sehingga rumus molekul senyawa adalah H2O. Lanjut, di ikatan kovalen terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ikatan kovalen nonpolar, yaitu ikatan kovalen yang P-nya tertarik sama kuat ke arah atom yang berikatan. Ikatan kovalen tunggal, yaitu ikatan kovalen yang memiliki satu pasang pi, contoh H2, H2O. Yang ketiga itu ikatan kovalen rangkap, yaitu ikatan kovalen yang memiliki dua pasang pi, contoh O2, CO2. Yang keempat, ikatan kovalen rangkap 3, yaitu ikatan kovalen yang memiliki tiga pasang pi, contoh N2. Yang kelima, yaitu ikatan kovalen polar, adalah ikatan kovalen yang P-nya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Kepolaran suatu ikatan kovalen ditentukan oleh keelektronegatifan suatu unsur. Yang terakhir yaitu ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama hanya disumbangkan oleh satu atom, sedangkan atom yang satu lagi tidak menyumbangkan elektron. Lanjut, di ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan antar atom dalam suatu unsur logam dengan menggunakan interaksi antar elektron valensi. Unsur logam mempunyai kecenderungan untuk menjadi ion positif karena energi potensial ionisasi yang rendah dan mempunyai elektron valensi kecil. Beberapa sifat-sifat khas logam adalah yang pertama penghantar listrik, yang kedua mengkilap, yang ketiga penghantar panas, dan keempat dapat ditempa dan ditarik. Yang ketiga yaitu struktur molekul. Struktur molekul adalah penggambaran ikatan-ikatan unsur atau atom yang membentuk molekul. Molekul terdiri dari sejumlah
yang bergabung melalui ikatan kimia, baik itu ikatan kovalen, ikatan hidrogen, dan ikatan ion, serta ikatan-ikatan kimia lainnya. Dan atom tersebut berkisar dari jumlah yang sangat sedikit atau dari atom tunggal seperti gas mulia sampai jumlah yang sangat banyak seperti pada polimer, protein, atau bahkan DNA. Bentuk molekul yang berarti cara atom tersusun di dalam ruang mempengaruhi banyak sifat-sifat fisika dan kimia molekul tersebut. Kebanyakan molekul mempunyai bentuk yang didasarkan kepada 5 bentuk geometri yang berbeda. Molekul didefinisikan sebagai sekelompok atom atau paling sedikit 2 yang paling berikatan dengan sangat kuat dalam susunan tertentu dan bermuatan netral serta cukup stabil. Menurut definisi ini, molekul berbeda dengan ion polematik dalam kimia anorganik dan biokimia. Istilah molekul digunakan secara kurang kaku sehingga molekul organik dan biomolekul bermuatan pun dianggap termasuk molekul. Dalam teori kinetika gas, istilah molekul sering digunakan untuk merujuk pada partikel gas apapun tanpa komposisi. Menurut definisi ini, atom-atom gas mulia dianggap sebagai molekul walaupun gas-gas tersebut terdiri dari atom tunggal yang tak berikatan. Sebuah molekul dapat terdiri atom-atom yang berunsur sama, misalnya oksigen O2, ataupun terdiri dari unsur-unsur berbeda, misalnya air H2O. Atom-atom dan kompleks yang berhubungan secara non-kovalen, misalnya terikat oleh ikatan hidrogen dan ikatan ion, secara umum tidak dianggap sebagai satu molekul tunggal. Rumus struktur. Rumus empiris sebuah senyawa menunjukkan nilai perbandingan paling sederhana unsur-unsur penyusun senyawa tersebut. Sebagai contohnya, air selalu memiliki nilai perbandingan atom hidrogen berbanding oksigen 2:1. Etanol pula selalu memiliki nilai perbandingan antara karbon, hidrogen, dan oksigen 2:6:1. Namun rumus ini tidak menunjukkan bentuk ataupun susunan atom dalam molekul tersebut. Contohnya, dimetil eter juga memiliki nilai perbandingan yang sama dengan etanol. Molekul dengan jumlah atom penyusun yang sama namun berbeda susunannya disebut sebagai isomer. Perlu diperhatikan bahwa rumus empiris hanya memberikan nilai perbandingan atom-atom penyusun suatu molekul dan tidak memberikan nilai jumlah atom yang sebenarnya. Rumus molekul menggambarkan jumlah atom penyusun molekul secara tepat. Contohnya, asetilena memiliki rumus molekuler C2H2 namun rumus empirisnya adalah CH. 4. Sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur kimia berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sifat unsur-unsur tersebut. A. Sistem periodik modern. Sistem periodik modern adalah suatu daftar unsur-unsur yang disusun dengan aturan tertentu. Semua unsur-unsur sudah dikenal ada dalam daftar tersebut. Yang pertama, periode. Lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik disebut periode. Sistem periodik modern terdiri atas 7 periode. 2. Golongan. Kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik disebut golongan. Ada 2 cara penamaan golongan, yaitu 1. Sistem 8 golongan, 2. Sistem 18 golongan. 3. Hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik. Sistem periodik disusun berdasarkan pengamatan terhadap sifat-sifat unsur. Para ahli menemukan bahwa sifat-sifat unsur bergantung pada konfigurasi elektronnya. Kemiripan sifat di antara unsur-unsur segolongan terjadi karena unsur-unsur tersebut mempunyai elektron valensi yang sama. 4. Unsur transisi dan transisi dalam. Pertama, unsur transisi. Sebelumnya telah disebutkan bahwa unsur-unsur yang terletak pada golongan-golongan B, yaitu golongan 3B hingga 2B, atau golongan 3 sampai dengan 12 disebut unsur transisi atau unsur peralihan. Unsur-unsur tersebut merupakan peralihan dari golongan 2A ke golongan 3A, yaitu unsur-unsur yang harus dialihkan hingga ditemukan unsur yang mempunyai kemiripan sifat dengan golongan 3A. Yang kedua yaitu unsur transisi dalam. 2 baris unsur-unsur yang ditetapkan di bagian bawah tabel periodik disebut unsur transisi dalam, yaitu terdiri dari 1. Lantinida yang beranggotakan nomor atom 59 sampai 70 atau 14 unsur. Ke-14 unsur ini mempunyai sifat yang mirip dengan lantinium sehingga disebut lantonoida atau lantanida. 2. Aktinida
yang beranggotakan nomor atom 89 sampai 102. Ke-14 unsur ini sangat mirip dengan aktinium sehingga disebut aktinoida atau aktinida. Yang ketiga yaitu sifat periodik unsur modern. Sistem periodik unsur modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Lajur horizontal yang selanjutnya disebut periode disusun menurut kenaikan nomor atom. Sedangkan lajur vertikal yang selanjutnya disebut golongan disusun menurut kemiripan sifat. Sistem periodik unsur modern yang disebut juga sistem periodik bentuk panjang terdiri atas 7 periode dan 8 golongan. Periode 1, 2, dan 3 disebut periode pendek karena berisi sedikit unsur, sedangkan periode lainnya disebut periode panjang. Berikut sifat-sifat sistem periodik unsur. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak inti atom sampai kulit terluar. Sifat-sifat periodik unsur berdasarkan jari-jari atomnya. Yang kedua, energi esensia. Energi esensia adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom berwujud gas pada keadaan dasarnya. Yang ketiga, elektron negatif. Elektron negatif adalah kemampuan atom untuk menangkap elektron dari atom lain. Yang keempat, sifat logam. Sifat-sifat unsur logam yang spesifik antara lain mengkilap, menghantarkan panas dan listrik, dapat ditembak menjadi lempengan tipis, serta dapat ditentangkan menjadi kawat atau kabel panjang. Yang kelima, reaktivitas. Reaktivitas artinya mudah beraksi. Unsur-unsur logam pada sistem periodik makin ke bawah makin relatif karena makin mudah melepaskan elektron. Yang keenam, afinitas elektron. Afinitas elektron ialah energi yang dibebaskan atau yang diserap apabila suatu atom menerima elektron. Ada beberapa golongan unsur dalam sistem periodik. Yang pertama itu golongan A1 atau logam alkali. Unsur-unsur golongan A1 yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, dan kalsium kecuali hidrogen. Yang kedua golongan dual atau logam alkali tanah. Unsur-unsur golongan A2 terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Yang ketiga golongan 3A. Unsur-unsur golongan ini yaitu aluminium, gallium, indium, dan thallium. Aluminium adalah unsur logam yang bisa dijumpai kerak bumi dan terdapat dalam bahan seperti felspar dan mika. Yang keempat golongan 4A. Unsur-unsur ini terdiri dari silikon, germanium, timah, dan timbal. Silikon hanya yang kedua setelah oksigen dalam kelimpahannya di alam, atau kira-kira 28% dari kerak bumi, dan terdapat beragam dalam mineral silikat dan sebagai kuarsa. Yang kelima, golongan 5A. Unsur-unsur ini terdiri dari fosfor, arsen, antimon, dan bismut. Fosfor terutama berada dalam mineral keluarga apatit, arsen, Sb, dan Bi terutama terdapat sebagai mineral sulfida. Yang keenam, golongan 6A. Unsur-unsur ini terdiri dari sulfur, selenium, tellurium, dan polonium. Yang ketujuh, golongan 7A atau halogen. Unsur-unsur golongan 7A merupakan kelompok unsur non-logam yang sangat reaktif. Semua unsur halogen bereaksi dengan tipe yang sama walaupun reaktivitasnya berbeda. Halogen dengan logam membentuk senyawa yang kita sebut garam. Yang kedelapan, golongan 8A atau gas mulia. Unsur-unsur golongan 8A yaitu helenium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon disebut gas mulia karena semuanya berupa gas yang sangat stabil, sangat sukar bereaksi dengan unsur lainnya. Yang kesembilan, unsur-unsur transisi. Unsur-unsur transisi adalah unsur-unsur yang terdapat bagian tengah sistem periodik, yaitu unsur-unsur golongan tambahan atau golongan B atau golongan 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. Terima kasih, itulah yang saya dapat jelaskan. Mohon bila dan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.